Halo guys, balik lagi di Dundi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memilih kamus yang baik untuk kita belajar bahasa Korea. Simak terus ya. Oke, berikut ini adalah cara memilih kamus atau tips memilih kamus versi saya sendiri ya teman-teman. Jadi apabila ada teman-teman yang memiliki prinsip yang berbeda dengan saya, ya silakan bebas saja. Kalau prinsip saya atau tips dari saya, yang pertama, ketika kita memilih kamus, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mencari kamus yang menggunakan huruf Hangul. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada kamus yang tidak menggunakan huruf Hangul. Artinya dalam kamus tersebut itu hanya berisikan tulisan-tulisan menggunakan alfabet ABCD yang artinya tidak ada Hangul sama sekali. Itu ada kamus yang bentuknya seperti itu, yang modelnya seperti itu. Jadi benar-benar di dalam kamus itu hanya tulisan alfabet saja. Tentu saja itu untuk belajar, terutama untuk teman-teman pemula, itu akan sangat menyulitkan. Yang modelnya kayak gitu, saran saya jangan dibeli. Oke? Tips memilih kamus yang selanjutnya adalah usahakan tulisan Hangul itu berada di depan, di awal. Jadi ada kamus yang modelnya abjad dulu, ABCD, baru Hangulnya, baru artinya. Nah, abjad yang ditulis ini, yang di ABCD-kan ini, yang diromanisasikan ini, yang diromanjikan ini adalah cara bacanya. Untuk teman-teman pemula menurut saya itu cukup menyulitkan ya. Apalagi kalau yang kita cari menggunakan, kita kan belajar bahasa Korea pasti kan mencari kosakata itu kan tulisannya Hangul. Nah, kalau kita mau nyari di kamus, tapi kamusnya itu awalannya hurufnya bukan Hangul, itu menurut saya akan cukup merepotkan. Jadi kita ketemu alfabet dulu, cara bacanya, romanjinya dulu, baru Hangulnya, baru artinya. Nah, itu menurut saya merepotkan. Lalu bagaimana cara yang lebih baik? Cara yang baik menurut saya adalah Hangulnya dulu, baru cara membacanya, baru artinya. Seperti itu. Tips yang selanjutnya adalah memilih kamus yang pengarangnya itu kalau bisa ada orang Korea dan orang Indonesianya. Banyak kok kamus-kamus yang tersebar di Gramedia itu pengarangnya ada orang Indonesianya, ada juga orang Koreanya. Biasanya kualitas artinya jauh lebih akurat biasanya loh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kamus-kamus yang pengarangnya asli orang-orang Indonesia itu juga terjemahannya akurat. Itu banyak juga kok. Saya juga punya kamus yang pengarangnya orang-orang Indonesia, penulisnya orang-orang Indonesia semua, nggak ada orang Koreanya. Itu artinya akurat-akurat dan kamusnya juga bagus. Cuman ada juga yang saya punya, ada yang pengarangnya orang Korea dan orang Indonesia juga, kayak gitu. Itu lebih bagus lagi. Ada juga kamus yang pengarangnya hanya orang Korea saja, itu juga ada. Saya juga punya, itu juga tidak kalah bagus. Yang penting nomor satu tadi, usahakan ada Hangul. Yang kedua, Hangulnya di susunan terdepan. Yang ketiga, pengarangnya kalau bisa orang Korea bergabung dengan orang Indonesia, atau orang Indonesia saja juga tidak apa-apa, atau orang Koreanya saja juga tidak apa-apa. Tips yang selanjutnya adalah pastikan ketika teman-teman memilih atau menemukan kamus yang menurut teman-teman cocok, bagus ya, pastikan ada sampelnya, ada sampel kamus yang segel plastiknya itu terbuka. Jadi teman-teman bisa ngecek isinya apakah bagus, benar-benar sesuai yang diinginkan atau enggak, kayak gitu. Karena banyak juga kejadian ketika saya mencari kamus di Gramedia, itu saya menemui kamus-kamus yang menurut saya cocok, tapi ketika saya lihat contoh-contohnya, aduh, ternyata kurang pas dengan kriteria yang saya inginkan, seperti itu. Jadi kalau bisa cari kamus yang ada sampelnya. Jadi kita bisa lihat dulu, nggak beli kucing dalam karung lah. Tips yang selanjutnya adalah cari kamus yang terjemahannya atau isinya itu berkaitan. Jadi contohnya dari kata nore, artinya lagu, bawahnya lagi ada lagi kaitannya nore hada, artinya menyanyi. Ada lagi norerel bureda, menyanyikan lagu, seperti itu. Jadi kamus itu ada yang modelnya kayak gitu, yang bagus menurut saya kayak gitu. Jadi ada satu kata, lalu kata-kata yang terkait ada juga di bawahnya, ada lagi di bawahnya kayak gitu. Jadi kita nyarinya nggak susah. Dari kata-kata yang saling berkaitan itu juga tersedia di bawahnya itu, kayak gitu. Jadi lebih gampang dalam mencarinya. Namun hal tersebut hanya bisa kita lakukan ketika kita bisa melihat sampelnya.
bisa kita lihat kalau ada sampelnya. Kalau nggak ada sampelnya ya kita nggak tahu isinya kayak gitu apa enggak. Makanya kita harus punya kriteria. Untuk yang selanjutnya, usahakan ada yang berisi tidak hanya kosakata saja, tapi ada juga seperti kebudayaan ya. Ini tips tambahan lah, bumbu-bumbu ya. Jadi ada yang berisi kebudayaan, ada yang berisi apapun tentang Korea seperti luas wilayah, sopan santunnya bagaimana, budaya-budaya kerjanya bagaimana. Intinya tentang Korea lah, makanan Korea. Biasanya ada kok kamus-kamus yang ada juga menyelipkan atau membubuhkan beberapa hal-hal tentang Korea. Jadi yang begitu menurut saya juga termasuk salah satu ciri kamus yang bagus. Oke, cukup sekian aja tips untuk memilih kamus yang bagus. Apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu tentang bagaimana cara mencari kamus yang bagus atau ingin menambahkan bagaimana tips untuk mencari kamus yang bagus, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dundi. Bye-bye.